Salam jumpa kembali kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program persiapan guru sekolah minggu adalah kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan 1 Samuel 1 ayat 1-28 dengan tema belajar dari kisah Hana dan lahirnya Samuel, Tuhan memberi. Sebelum kita bersama memulai persiapan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati kepadamu, kami mau mempersiapkan bahan ajar kami untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati dan bimbing kami. Amin. Kak Pendeta Hendra akan memulainya dengan pembahasan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan membahas bagian firman Tuhan dan kita mau belajar bersama-sama dari kisah Hana dan lahirnya Samuel. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Mari kita membuka Alkitab, saya akan membacakan buat kita semua. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru 2. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian yang terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuhan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak meminum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati, Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak buram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan.
Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu disapih, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana, suaminya kepadanya, lakukanlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai di sana. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, satu eva tepung, dan satu kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, maaf Tuan, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa dan Tuhan memberikannya kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu, aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang melihat firman. Kakak-kakak yang terkasih, kita mendapatkan kisah ini dan mau belajar darinya. Dan mari kita susuri ayat per ayat apa yang Tuhan mau kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, kita melihat ada di ayat yang kedua, disebutkan di sana bahwa ada seorang bernama Elkana, dan orang ini mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Nah, Penina ini punya anak, tapi Hana tidak. Jadi ada dua perempuan yang satu punya anak, yang satu tidak. Dan dalam kondisi tidak punya anak dalam situasi masyarakat pada saat itu, ini sesuatu yang sangat hina sekali. Karena anak menjadi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga pada saat itu. Nah, disinilah kisah ini berawal. Jadi keluarga ini sebenarnya punya tradisi ibadah yang cukup baik. Sebutkan di ayat 3, dari tahun ke tahun mereka pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi memang rutin mereka punya ruang beribadah bersama. Tapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh keluarga ini, terutama pemimpin keluarga ini, Elkana itu, dia membagikan kebutuhan untuk peribadatan kepada setiap bagian anggota keluarganya. Penina dan anak-anaknya, termasuk juga Hana. Tapi bergantung pada jumlah dari keluarga itu. Penina tentunya ada punya anak, lalu diberikan. Tapi Hana diberikan hanya sebagian saja. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang mungkin menjadi ruang yang menjadi cukup jelas. Walaupun mereka punya tradisi ibadah bersama, punya cinta yang dibagikan dalam tanda petik adil dari Elkana, tapi ketika mendapatkan bagian-bagian ini muncul ada situasi yang memang jelas berbeda. Hana tidak punya anak sehingga bagiannya sedikit kecil. Nah, teks kita menyebutkan bukan hanya itu saja, tapi juga dalam teks kita disebutkan Penina ini melakukan sesuatu yang tidak begitu baik. Dia meledek Hana dan ini menyakiti hatinya. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-6, madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Jadi kalau kita merujuk pada teks terjemahan baru 2, disebutkan apa yang diterima Hana itu sebenarnya bagian yang terbaik. Tapi Penina lalu mengangkat situasi mandulnya Hana ini menjadi problem dan dia menyakiti hatinya. Dan itu terjadi tahun demi tahun dan Penina menyakiti hati Hana sehingga ini bukan hanya sekedar ledekan-ledekan sederhana tapi sangat menusuk hati dan tidak sehingga Hana tidak mau makan. Itu yang terjadi pada relasi Hana dan Penina. Hana sangat tertekan sehingga dia begitu sakitnya sampai nggak mau makan. Tekanan ini muncul karena dia mandul. Dan ini yang menjadi problem besar. Dalam kisah kita disebutkan, nampaknya Elkana juga nggak begitu peka ya, karena mungkin dia sudah memberikan yang terbaik buat Hana, tapi Hana kok minta sesuatu yang dia
mungkin nggak bisa penuhi ya, karena anak itu juga mereka percaya datang dari Tuhan. Dan teks kita menyebutkan Elkana mengatakan kepada Hana, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Hana benar-benar merindukan itu, dan Elkana nggak punya kepekaan. Dan ini pasti pergumulan tersendiri ya. Hana punya suami yang nggak ngerti. Dia mau cerita kemana, ke Penina, Penina yang menyakiti hatinya. Dia mau cerita ke siapa lagi? Dia begitu tertekannya. Jadi kita bisa bayangkan ya pergumulan dari Hana ini. Dia bergumul sakit karena mandulnya, karena hinaan dari Penina. Dia mau cerita kepada Elkana, Elkana juga nggak cukup peka. Jadi benar-benar dalam pergumulan sekali sih. Inilah yang membuat dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. eh, Bahkan disebutkan Imam Eli menyangkanya dia mampu karena begitu luar biasanya dia berdoa. Sampai nggak bisa keluarin kata-kata lagi. Tapi dengan sungguh-sungguh dia memohon. Permohonannya adalah ia rindu supaya memiliki seorang anak. Dan ia berjanji dia mau akan memberikannya kepada Tuhan kembali kalau ia akan diberikan seorang anak. Ia meminta dengan sangat, Hana meminta dengan sangat dalam situasi ini. Dan ternyata setelah ia meminta, saudara, kakak-kakak kita terlihat melihat bahwa pada ayat yang ke-17 disebutkan, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi setelah ia meminta belas kasihan, setelah oke, Elia memberikan berkat Tuhan ya, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta, disebutkan pada ayat yang ke-17 itu yang dikatakan Imam Eli. Nah, Hana lalu berserah penuh. Dia sudah meminta dengan sangat dan dia berserah penuh. Ini yang menurut saya penting ya, bahwa kita meminta dengan sungguh seperti Hana, mungkin nggak bisa lagi keluar kata-kata. Tapi setelah kita meminta, kita perlu berserah hanya kepada Tuhan. Karena pengambil keputusannya adalah Tuhan. Kita nggak boleh marah sama Tuhan atas keputusan Tuhan. Kita juga nggak bisa memaksanya begitu, tapi kita berserah. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ini yang dilakukan Hana menurut saya. Setahun kemudian disebutkan dalam Alkitab terjemahan baru, uh, kalau di terjemahan baru 2 disebutkan pada waktunya, ya Tuhan memberikan apa yang diminta itu. Dan apa yang dia minta tidak membuat Hana lupa dengan apa yang dia janjikan. Dalam kisah selanjutnya disebutkan uh, Hana mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Ia mau memenuhi janjinya kepada Tuhan. Padahal anak itu masih kecil, masih lucu-lucunya ya. Aduh, masih mungkin Hana pengen sekali bersama-samanya. Dalam kisah selanjutnya, setiap tahun dia datang untuk menengok Samuel ya. Dan itu menurut saya menjadi penting sekali bayangan bahwa Hana sangat mencintai anaknya ini. Tapi dia sudah berjanji dan dia perlu menyerahkannya karena dia mau menepati janji. Kakak-kakak, sekali lagi Hana mengatakan kepada Eli bahwa Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Dan ini yang membuat dia menyerahkan kembali Samuel. Karena dia meminta dengan janji itu bahwa ia akan menyerahkan kembali. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan. Memang Tuhan sang pemberi bagi Hana. Kakak-kakak, kita belajar 3 hal dari kisah dari Hana ini dan akhirnya Samuel. Bahwa setiap orang menghadapi pergumulan. Keluarga Elkana setiap tahun beribadah. Tapi tetap ada pergumulan, yaitu Hana yang tidak memiliki anak. Hana tiap hari beribadah. Tapi tetap pergumulannya ada karena desakan dari Penina. Tapi ia meyakini bahwa Tuhan memberi, maka ia meminta karena ia yakin Tuhan mau memberi. Makanya dia meminta dengan sungguh, tapi juga menyerahkan. Dia mau melepaskan semua putusan ada pada Tuhan. Dan yang terakhir, ungkapkan rasa syukur dengan menepati apa yang dijanjikan kepadanya. Kita pasti ketika meminta ada sesuatu yang kita janjikan pada Tuhan. Jangan lupa, kalau Tuhan sudah memberi, kita layak juga menepati janji. Mungkin kalau dalam konteks adik-adik, kalau adik-adik meminta untuk bisa naik kelas, juara kelas, adik-adik konsekuensinya harus belajar dan bertanggung jawab. Dan itu
sesuatu yang harus dipenuhi dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau kita ingin adik-adik meminta agar sehat, ya, ketika diberikan kesehatan, ya perlu juga menjaga kesehatannya. Itu juga adalah pemenuhan janji. Jadi kita mau ajak adik-adik mengenal kisah ini, tapi juga meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi. Demikian kakak-kakak bahasan Alkitab kita. Semoga kakak-kakak dapat menyampaikan pesan ini sesuai dengan konteks adik-adik. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dengan tema belajar dari kisah Hana dan lahirnya Samuel Tuhan memberi. Kita mau mempersiapkan diri kita nih, mau mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan oleh Kak Yeni, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu, kakak-kakak. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dengan tema belajar dari kisah Hana dan lahirnya Samuel Tuhan memberi. Kita mau mendengarkan nih Kak Yeni menyampaikan metode persiapan bagi anak-anak kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Yeni. Hai kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya ingin memberikan ide-ide tentang bagaimana cara menyampaikan pelajaran ini kepada kelas balita. Kita ingat kembali bahwa tujuan untuk kelas balita yang pertama, agar anak mengenal kisah Hana yang berdoa meminta seorang anak. Kemudian yang kedua, anak dapat menceritakan kembali kisah Hana berdoa meminta anak. Untuk itu saya mengusulkan sebagai pendahuluan kita bisa bertanya kepada adik-adik menurut mereka berdoa itu artinya apa sih? Atau berdoa itu apa? Biasanya anak-anak akan menjawab berdoa itu meminta kepada Tuhan. Kakak-kakak boleh menggunakan lagu Saya Senang Berdoa sehingga bisa menjelaskan definisi dari doa itu apa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kemudian baitnya yang kedua, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Dengan demikian, kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa berdoa itu tidak hanya meminta, tetapi juga berbicara, lalu mengucap syukur, mengakui kesalahan, dan yang terakhir kita bisa meminta kepada Tuhan yang kemudian menjadi jembatan untuk masuk kepada kisah Hana meminta dan fokusnya Tuhan.
pemberi. Tuhan memberikan apa yang kita minta. Untuk metode, saya mengusulkan 3 metode yang bisa kakak pilih salah satunya. Yang pertama adalah melalui gerakan tubuh. Di sini kita akan menyampaikan urutan peristiwa dari kisah Hana, lalu nanti kita akan berinteraksi dengan anak. Anak menjawab bukan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk gerakan seperti yang saya tuliskan di slide ini. Jadi misalnya kita bertanya, seandainya teman-temanmu punya mainan, mungkin boneka atau mobil, dan kamu sendiri tidak punya, kamu gembira atau sedih? Anak-anak menjawabnya dengan gerakan menggelengkan kepala sembari menunduk, seperti itu ya, dan seterusnya. Lalu metode yang kedua, kalau kakak layannya mencukupi, maka bisa 3 kakak layan berperan untuk memerankan Hana, kemudian Elkana, dan Imam Eli. Tapi kalau kakak layannya terbatas dan yang bercerita hanya 1, maka 1 kakak layan bisa memainkan 3 peran. Pada saat Hana, kakak bisa menggunakan kerudung dan menggunakan suara perempuan. Lalu yang kedua, Elkana bisa menggunakan penutup kepala dengan suara laki-laki atau tanpa penutup kepala. Kemudian yang ketiga, Imam Eli. Jadi kita buat topi khusus, topi imam, kemudian membuat suara lain yang berbeda. Nah, kakak-kakak, untuk alat peraga atau media pembelajarannya yang saya usulkan, kakak-kakak bisa semakin membawa cerita ini semakin hidup dengan membuat media pembelajaran dari kayu atau ranting-ranting inisial dari para tokoh utama, yaitu Hana pakai huruf H. Ini adalah contoh media pembelajaran yang dibuat oleh para kakak layan dari DKI Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Kemudian nanti Elkana bisa membuat huruf E, lalu ada Imam Eli, bisa supaya tidak sama dengan Elkana bisa diganti dengan I, Imam Eli. Kalau mau disertakan juga Penina juga boleh. Ini salah satu contohnya menggunakan atau membuat media pembelajaran dari ranting-ranting yang biasanya mudah kita temukan di sekitar kita. Nah, selanjutnya kakak-kakak, pada saat kita mengajak adik-adik untuk menghafal supaya memudahkan mereka karena ini kelas balita, maka kita juga mengoptimalkan gerakan. Maka ketika kita mengajak anak mengucapkan kata mintalah, tangannya bisa seperti ini. Kemudian maka bisa seperti ini, akan diberikan tangan kiri terbuka, tangan kanan seperti ini kepadamu. Nanti bisa menunjuk teman kiri dan kanan. Kita lakukan bersama-sama ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan itu kita ulang-ulang sehingga anak akan lebih mudah untuk mengingat pesan firman Tuhan bahwa Tuhan yang memberi dan kita belajar untuk meminta apa yang menjadi keperluan kita. Selanjutnya lagu sesuai dengan tema. Kakak-kakak bisa menggunakan lagu Saya Senang Berdoa, kemudian mintalah, mintalah, dan seterusnya. Lalu lagu untuk pengantar pengakuan dosa bisa menggunakan Mata Tuhan Melihat atau Hati-hati gunakan mulutmu. Dalam hal ini Hana memberikan contoh menggunakan mulutnya untuk meminta kepada Tuhan karena ia yakin Tuhan sanggup memberikan. Kemudian sebagai ucapan syukur atas pemberian Tuhan, maka adik-adik juga bisa menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Di hatiku
atau bawa persembahanmu. Tanda sukacita karena Tuhan memberi kepada kita. Nah, kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak mau memperkuat pesan di mana anak-anak semakin mengingat firman Tuhan ini, saya juga mengusulkan permainan. Permainan ini memerlukan perlengkapan yang juga tidak terlalu sulit untuk kita dapatkan. Misalnya kakak-kakak memiliki mika bolu bekas, ini kita bisa manfaatkan. Tidak harus bentuknya seperti ini kakak-kakak, ini karena saya punya di rumah. Kemudian juga cupcake-nya bisa seperti ini atau dalam bentuk lain. Nah, kita bisa mengajak adik-adik untuk bermain di mana setiap cupcake ini kita beri gambar atau kita tempel juga boleh, atau gambarnya itu nanti kita letakkan, kemudian cupcake-nya ini bisa menutupinya. Gambar 1 adalah gambar anak, kemudian gambar 2 itu tangan berdoa, lalu gambar ketiga tanda tanya, dan gambar keempat Tuhan Yesus. Dari permainan ini nanti kita akan mengajak anak-anak untuk mengucapkan kalimat. Anak itu berarti mewakili saya, anak ya, masing-masing anak. Kemudian berdoa, tangan berdoa ini begini, jadi saya berdoa meminta kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, permainan ini caranya adalah nanti gambar itu kita acak posisinya. Kemudian kita tutupi dengan cupcake-nya ini. Lalu ketika dibuka dan gambarnya itu tidak sesuai urutan, adik-adik belajar untuk menyusun sesuai dengan urutannya. Yang pertama anak, yang kedua tangan berdoa, yang ketiga tanda tanya, dan yang keempat Tuhan Yesus. Jadi selain bermain untuk mengurutkan gambar-gambar sesuai dengan kalimatnya, maka anak-anak juga kita ajak untuk mengucapkan, anak bisa meminta kepada Tuhan karena Tuhan sang pemberi. Tuhan bisa memberikannya kepada kita. Baik kakak-kakak, itulah beberapa ide yang bisa saya sampaikan. Semoga ide-ide ini berguna untuk kakak-kakak bisa mempersiapkan pelajaran ini untuk kelas balita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yeni yang terus bersemangat nih menolong kita untuk mengajar sebagai guru sekolah minggu pada anak-anak kelas balita. Kita mau mendengarkan Kak Dinar yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan 1 Samuel 1 ayat 1-28 dengan tema Belajar dari kisah Hana dan lahirnya Samuel, Tuhan memberi. Kita mau mendengarkan Kak Dinar menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Mari silahkan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Saudara Galilea, yang akan menemani kakak-kakak untuk mempersiapkan kelas kecil. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang penjelasan lewat pemaparan di awal
tentang bagaimana kelahiran Samuel, bagaimana pengulasan dari setiap bahannya. Nah, sekarang saya akan lebih khusus membahas untuk persiapan mengajar di kelas kecil. Untuk itu, izinkan saya untuk berbagi layar ya. Yuk, mari kita simak. Nah, ini dia bahan ajar kita. Berbicara tentang Tuhan memberi. Bagaimana kita mau belajar lewat kisah kelahiran Samuel. Tapi sebelum kita mengajar, kita harus tahu dulu tujuan pengajaran ini mau dibawa kemana. Nah, ini dia, ada 2 tujuan dalam pengajaran kali ini. Yang pertama, tujuan dari pengajaran ini berbicara tentang bagaimana anak itu tahu bahwa Tuhan menjawab doa Hana. Bagaimana mereka tahu? Oh, berarti kalau mereka anak-anak itu tahu bagaimana kisahnya, bagaimana kemudian Samuel lahir, mereka bisa runtut menceritakan, itu artinya mereka benar-benar tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan Hana. Nah, poin yang kedua, tujuannya adalah supaya anak meyakini bahwa semua hal yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Ini diambil ketika Hana memperoleh Samuel. Bukan karena usaha dari Hana, tetapi karena kasihnya Tuhan, sehingga semua itu diberikan kepada Hana. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak mendapatkan segala sesuatu bukan karena usahanya, tetapi semua karena pemberian dari Tuhan. Nah, dalam pengajaran ini saya memberikan catatan. Ada beberapa hal. Setidaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil lewat kisah ini. Saya mendorong kakak-kakak untuk mengajak anak-anak membuka Alkitab dulu. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu tentang Alkitab, bagaimana membaca Alkitab. Lebih baik lagi ketika anak-anak sudah mampu membacanya dan kita menolong mereka membaca lewat Alkitab yang mereka bawa. Nah, karena ayatnya begitu panjang, kakak bisa memberikan intisarinya lewat 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan 21, kemudian juga dilanjutkan ayat 27 sampai dengan 28. Nah, 3 alur kisah yang harus ada di dalam kisah yang diceritakan. Yang pertama, ya, berbicara tentang bagaimana Hana yang bergumul sebab ia tidak tahan dibully oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika ada seorang perempuan yang tidak dapat mengandung, pada zaman itu mereka dianggap sebagai wanita yang rendah sebab mereka tidak dapat menghasilkan keturunan. Dan itulah yang kemudian dialami oleh Hana ketika Hana diperistri oleh Elkana, tetapi Hana tidak dapat memiliki anak. Nah, kemudian kisahnya berlanjut ketika Hana terus berdoa gitu ya, Elkana terus mengasihi Hana. Elkana tidak meninggalkan Hana meskipun dari Hana, Elkana tidak dapat memiliki anak, tetapi Elkana terus berada mendampingi dan mengasihi Hana. Nah, yang ketiga, barulah kisahnya dilanjutkan bagaimana Hana berdoa gitu ya, dan dari doanya itu sampai kemudian Imam Eli berkata kepada Hana bahwa ia mabuk karena doa yang dipanjatkan oleh Hana itu tidak diucapkan ya, hanya lewat gestur mulut yang mengucapkan gitu ya, tidak mengeluarkan kata-kata atau tidak mengeluarkan suara yang dapat didengar oleh orang lain, sehingga Imam Eli mengatakan, wah engkau mabuk gitu ya. Tapi tidak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hana adalah doa yang tulus, yang benar-benar khusyuk diberikan kepada Tuhan. Tapi justru lewat doa inilah hadir mukjizat ketika Tuhan mengizinkan Hana memiliki anak. Dan lewat Imam Eli lah kemudian Tuhan menyatakan kasihnya kepada Elkana dan juga Hana. Hingga akhirnya Hana beroleh anak. Dan ketika Hana memperoleh anak, maka anak itu diberikan nama Samuel, di mana menyatakan bahwa Tuhan menjawab doa dari Hana. Nah, kemudian ketika Hana diberikan kesempatan untuk mendapatkan anak, maka Hana dan juga Elkana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Hana memberikan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Hana dan Elkana terus mengasihi Samuel. Samuel diberikan baju yang baru dijahitkan setiap tahunnya. Itu menjadi wujud cinta kasih dari
Hana dan juga Elkana. Nah, paling tidak 3 hal inilah yang kemudian kita bisa antarkan kepada anak-anak. Bagaimana doa menjadi satu bagian yang penting ketika anak-anak menghadapi persoalan. Anak-anak diajak untuk terus berdoa kepada Tuhan. Maka bagian selanjutnya yang kita ajarkan, ya, untuk bahan yang bisa diceritakan, saya mengajak setiap kita untuk membuat seperti ini. Nah, bahannya sudah saya share di kolom ini ya, deskripsi. Nanti kakak bisa unduh. Ada satu file PDF yang berisikan gambar dan juga keterangan. Nah, nanti anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Ada anak yang mendapatkan gambar, ada anak yang mendapatkan bagian keterangan. Nah, saya mengharapkan kakak-kakak lebih dulu mempersiapkan urutannya. Jangan sampai ketika nanti kita berdinamika dengan anak, kita tidak hafal runtutannya, kita tidak hafal gambarnya. Ya, jadi kuasai dulu materinya. Kalau sudah, ketika kita sudah membagikan, gitu ya, maka kita memulai dengan menempelkan. Jadi kita perlu mempersiapkan semacam kertas asturo ya, kertas yang panjang gitu ya. Kemudian bisa kita gambari sebelumnya seperti mind map gitu ya. Dibuat pohon boleh atau dibuat kerangka-kerangka seperti yang ada di atas ini juga boleh gitu ya. Nah, runtutannya sudah seperti yang saya tuliskan di sini ya. Ada narasinya, ada gambarnya ya. Jadi ketika kita bercerita, nah kita bisa memancing, mana nih narasinya, siapa yang pegang, yuk tempelkan gitu ya. Kemudian mana gambarnya yang tepat gitu ya. Jadi semua anak diharapkan fokus kepada cerita yang kita sampaikan. Anak-anak diajari untuk auditori, mendengarkan cerita kita, tapi juga visual lewat dia memperhatikan bahan yang kita berikan tadi lewat tulisan maupun lewat gambar. Ya, jadi anak-anak diajak untuk ikut aktif dalam cerita kita sehingga anak tidak ramai sendiri. Nah, kalau anak diberikan kegiatan, anak bisa lebih fokus. Nah, itulah ide cerita yang nanti bisa kakak-kakak lakukan gitu ya. Ide ini tentu bisa dikembangkan lagi menjadi cara yang lebih kreatif lagi. Nah, selanjutnya penekanan cerita kita ada pada bagian ini kakak-kakak. Jadi kalau kita sudah selesai dengan mind map tadi gitu ya, dengan gambar yang sudah utuh gitu, mari kita tanyakan kepada anak-anak dari cerita yang disampaikan, dari cerita yang sudah disusun bersama gitu ya. Ajak anak untuk menemukan hal yang penting dari kisah kelahiran Samuel. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari kisah ini apa sih hal yang penting untuk dipelajari bersama gitu ya. Kita bisa mengarahkan anak-anak lewat apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia punya persoalan tadi gitu ya. Nah, hingga kemudian anak-anak mencurut atau memfokuskan pada bagaimana Hana yang berdoa di tengah permasalahan yang ia hadapi, dan lewat doa itulah Tuhan kemudian berkarya bagi kehidupan umatnya. Nah, kalau sudah, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan kedua tentang doa tadi. Jadi kalau tadi sudah mengetahui bahwa pentingnya doa gitu ya, bagaimana doa itu menjadi jawaban atas doa persoalan, maka yang selanjutnya kita tanyakan kepada anak-anak gitu ya, seberapa penting sih doa itu gitu ya. Nah, ini bisa menjadi beragam jawaban dari anak-anak, apalagi kelas kecil nih, dengan cara yang sederhana, dengan cara jawaban yang tidak terduga, maka kita diminta untuk menerima semua jawaban itu. Nah, yang terpenting bagiannya adalah ini, memberikan apresiasi atas jawaban yang muncul dari anak-anak. Ini menjadi bagian penting gitu ya. Kita harus mengarahkan, kita mengapresiasi, kita meng-highlight jawaban itu supaya anak-anak tahu bahwa oh, ini menjadi bagian yang penting. Nah, selanjutnya hal yang harus kita tegasi pada bagian ini adalah bagian ini kakak-kakak ya. Ajak anak-anak untuk terus setia berdoa. Seperti Hana yang terus mau berdoa di tengah pergumulan yang ia hadapi, di tengah permasalahannya, Hana terus mau berdoa. Maka kita harus juga menekankan kepada anak-anak bahwa doa itu bukanlah cara untuk memaksa Tuhan memberi apa yang kita mau. Jadi kalau kita minta, kita doa, memaksa Tuhan, aku mau ini, bukan. Tetapi doa adalah sebuah sarana komunikasi, cara kita berelasi dengan Tuhan.
supaya lewat doa itu kita memperoleh kekuatan dalam persoalan yang kita hadapi. Ya, kekuatan itu bisa lewat tadi ya, kesabaran untuk menanti, atau mungkin kita bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan dengan cara yang lain. Nah, itulah bahan ajarnya, dan itulah hal yang harus kita persiapkan dengan baik-baik. Akhir kata, selamat mempersiapkan diri. Ingat, mempersiapkan diri itu penting. Menguasai materi itu penting, supaya ketika kita mengajar di depan anak-anak, anak-anak benar-benar terberkati lewat pengajaran kita. Demikianlah materi dan saran yang bisa saya berikan. Kiranya ide-ide ini dapat membantu kakak-kakak untuk mengajar di kelas kecil. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Tetap bersemangat ya Kak Dinar, terima kasih. Kita mau mendengarkan Kak Kristi yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bacaan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dengan tema belajar dari kisah Hana dan lahirnya Samuel, Tuhan memberi. Kita mau mendengarkan Kak Kristi yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Kristi. Halo kakak-kakak semua, senang sekali bisa berjumpa dengan kakak-kakak. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Kristi Kirana. Aku yang hari ini akan mendampingi untuk kita bersama-sama persiapan sekolah minggu kelas besar. Nah, kakak-kakak, tema kita minggu ini adalah Tuhan memberi. Bacaannya diambil dari 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 1-28. Nah, tujuan dari pembelajaran kita minggu ini adalah yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan menjawab doa Hana. Dan yang kedua, anak meyakini bahwa semua hal yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Jadi kita berharap anak-anak atau adik-adik bisa tahu bahwa Tuhan mendengar bahkan menjawab doa-doa mereka. Dan terlebih, apapun yang adik-adik atau anak-anak miliki itu bisa mereka yakini sebagai anugerah atau pemberian dari Tuhan. Nah, untuk aktivitas pembukanya, aku mau usul nih sama kakak-kakak untuk kita ajak adik-adik bikin bucket list. Bucket list itu apa? Jadi, daftar-daftar permintaan. Misalnya, nanti kakak-kakak boleh kasih post-it atau kertas ke adik-adik untuk mereka tulis satu kertas, satu permintaan. Misalnya, mau punya boneka lumba-lumba, atau mau pergi ke kebun binatang, mau naik roller coaster, mau makan pizza, atau lain-lainnya gitu ya. Nah, kertas-kertas itu nanti akan adik-adik tempel di 2 papan yang berbeda. Nah, kakak-kakak nanti tolong siapin papannya, 2 papan, karena kita akan bikin pemisahan ya. Pemisahan antara permintaan yang sudah Tuhan berikan dan permintaan yang belum Tuhan berikan. Jadi, kita nanti ajak adik-adik setelah mereka tulis daftar permintaannya, kita tanya, coba adik-adik pisahin
pisahin permintaan adik-adik yang mana yang menurut adik-adik sudah diberikan sama Tuhan. Dipisahin sama permintaan yang menurut adik-adik belum dikasih sama Tuhan sampai hari ini. Jadi kita minta adik-adik untuk memisahkan gitu ya. Nah, setelah dipisahkan, kita minta adik-adik untuk tempel di papan sesuai dengan pemisahan itu. Mungkin nanti aku mau makan pizza, Kak, tapi ternyata belum Tuhan berikan deh kayaknya. Berarti adik-adik harus tempel di papan yang sebelah kanan misalnya. Tapi kalau sudah diberikan, tempel di sebelah kiri. Gitu ya kakak-kakak, kita bisa ajak adik-adik sedikit bermain, tetapi juga bisa nanti kita refleksikan dari pembelajaran kita hari ini. Itu untuk aktivitas pembukanya. Nah, setelah kita mengajak adik-adik melihat apa sih permintaan mereka yang sudah atau belum Tuhan berikan, kita ajak mereka diskusi. Ada 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada adik-adik. Yang pertama, apakah adik-adik pernah sangat menginginkan sesuatu, tapi nggak dikasih sama orang tua? Nah, yang kedua kita tanya juga, lalu ketika nggak dikasih, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik memaksa, atau setiap hari diingetin, diminta gitu ya, mama, papa, atau membuat kesepakatan tertentu. Siapa tahu ada adik-adik yang pingin pergi ke kebun binatang. Ya udah kesepakatannya nilai ulangannya harus bagus. Jadi kita coba gali pengalaman adik-adik begitu ya kakak-kakak. Kita coba lihat adik-adik tuh pengen apa sih. Terus kalau nggak dapet apa yang mereka lakukan. Nah kita mau lihat pengalaman itu. Dan yang ketiga, kalau sudah diberikan apa yang mereka lakukan. Bagaimana sikap mereka? Kita juga mau lihat ya kakak-kakak. Apakah dia kemudian sangat menjaganya? Sampai-sampai dipinjem aja mungkin nggak boleh. Misalnya dia mau mainan mobil-mobilan. Setelah udah dapet, dia jaga, mau dipinjem adiknya, nggak boleh. Nah, kita mau lihat sikap itu ya. Kita mau coba lihat bagaimana sikap adik-adik ketika mendapatkan sesuatu yang sudah sangat dia inginkan. Oke, jadi kita ajak mereka untuk berdiskusi bersama-sama. Ada 3 pertanyaan panduan yang aku usulkan, tapi nanti kalau kakak-kakak punya pertanyaan lain yang mungkin pertanyaan yang dikembangkan dari 3 pertanyaan ini juga boleh, atau pertanyaan baru yang membantu kakak-kakak untuk melihat bagaimana sikap adik-adik, itu juga sangat boleh. Ini hanya membantu saja pertanyaan panduan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita berdiskusi, maka diskusi itu akan menjadi pengantar kita untuk masuk ke bagian cerita. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengatakan kepada adik-adik bahwa di dalam Alkitab juga ada seorang ibu yang sangat menginginkan sesuatu, sama seperti adik-adik. Jadi, pengalaman adik-adik itu juga dialami oleh seorang tokoh Alkitab namanya Hana, gitu ya kakak-kakak. Jadi, diskusi tadi sebagai pengantar untuk kita masuk ke dalam cerita. Nah, untuk ceritanya, kakak-kakak bisa bercerita sesuai dengan yang ada di Alkitab begitu ya. Tetapi mungkin aku akan berikan beberapa penekanan-penekanan tertentu yang mungkin menurut aku penting untuk anak-anak ingat atau anak-anak tanamkan gitu ya. Nah, jadi ketika kakak-kakak nanti mengatakan bahwa ada seorang wanita yang ingin punya anak, lalu mengatakan dia menikah dengan seseorang bernama Elkana, maka penting untuk kita memberitahu kepada anak-anak bahwa Hana dan Elkana adalah pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Buktinya ada di mana? Ada di ayatnya yang ketiga dan ketujuh. Jadi di ayat itu digambarkan bahwa keduanya selalu datang untuk beribadah ke rumah Tuhan.
mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya ya. Itu melambangkan bahwa mereka taat dan takut akan Tuhan. Nah, itu penting untuk adik-adik tahu supaya ini menjadi landasan yang baik gitu ya. Ketika Hana meminta sesuatu, tapi sebelumnya Hana juga sudah taat kepada Tuhan gitu. Nah, selanjutnya nanti kan kakak-kakak akan cerita bahwa Hana sedih begitu ya melihat perempuan lain punya anak tetapi dia tidak gitu. Nah, sampai pada bagian itu maka penting untuk kita juga menekankan bahwa Hana berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan menghargai doa yang tulus dan sungguh-sungguh itu dengan apa? Dengan memberikan pengharapan lewat Imam Eli. Di ayat yang ke-17. Di ayat 17 Imam Eli dipakai Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada Hana bahwa Hana akan memiliki seorang anak. Ya, kakak-kakak. Jadi, kita bisa katakan Tuhan sangat menghargai Hana yang begitu tulus dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Sehingga Tuhan mau kasih pengharapan lewat Imam Eli. Nah, selanjutnya sampai pada bagian Hana betul-betul hamil, mengandung, dan Samuel pun lahir. Nah, pada bagian ini, maka penting untuk ditekankan bahwa Hana mengetahui Samuel adalah pemberian Tuhan dan tetap milik Tuhan. Untuk itu, karena Hana menyadari bahwa Samuel ini bukan hasil upayanya sendiri atau hasil doanya sendiri, tetapi pemberian Tuhan, maka Hana ingin mempersembahkan Samuel kembali kepada Tuhan. Nah, ini menjadi penting, nanti kita bisa diskusikan kembali kepada adik-adik mengenai sikap adik-adik ketika memiliki suatu barang atau sesuatu hal lain gitu ya. Penting untuk kita tahu bahwa Hana menyadari ini pemberian Tuhan. Jadi, Hana ingin mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Ada di ayat 27-28, bisa disinggung kembali ayat-ayatnya kakak-kakak, ajak adik-adik kembali untuk membacanya, supaya adik-adik juga boleh ingat ya isi ayatnya. Nah, terakhir Hana menepati janjinya. Nah, ini nanti berhubungan dengan kesepakatan gitu ya, siapa tahu adik-adik punya kesepakatan tertentu dalam doa-doanya begitu. Kalau Tuhan, kalau aku mau ini, aku janji deh mau ini. Nah, apakah itu juga nanti berpengaruh gitu ya. Jadi penting untuk kita mengatakan bahwa Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, sampai di sini kakak-kakak, maka ada 3 poin. 3 poin yang penting untuk kita tekankan kembali setelah kita bercerita. Ini boleh sambil diskusi ya kakak-kakak, boleh kembali diingat lagi cerita adik-adik sebelum cerita Hana tadi, bisa dikembangkan juga. Yang pertama, Allah memberikan sesuai kehendak dan kasih-Nya. Jadi, pada dasarnya kita perlu tekankan, pada dasarnya Allah mengetahui apa yang kita butuhkan dan kapan kita membutuhkannya, sehingga pemberian Allah itu pasti sesuai dengan kehendaknya dan kasih-Nya. Itu karena Allah mengasihi kita dan Allah mengetahui pergumulan dan kebutuhan kita. Yang kedua, Allah menghargai umatnya yang tekun berdoa. Bisa kita lihat ketika Hana tadi tekun berdoa, maka Allah menghargainya dengan memberikan pengharapan melalui Imam Eli, ya. Dan yang ketiga adalah penting untuk kita bersyukur atas pemberian Allah. Dengan apa? Dengan memberi kembali kepada Allah melalui sesama. Nah, kita mau ajarkan adik-adik bahwa cara kita memberikan kembali kepada Allah itu bukan hanya melalui persembahan, tetapi juga dengan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, 3 poin ini penting untuk ditekankan kembali kepada adik-adik. Nah, kalau dalam bahan suluh anak, ada yang disebut sebagai push atau pray until something happens. Nah, konsep ini
bagus kakak-kakak untuk kita kenalkan kepada adik-adik, mungkin gampang diingat ya, push, pray until something happens gitu. Tapi perlu hati-hati, jadi ketika nanti kita perkenalkan kepada adik-adik, maka kita perlu ingatkan adik-adik bahwa berdoa secara tekun itu bukan bertujuan untuk supaya permintaannya dikabulkan, tetapi supaya adik-adik mau mencari jawaban Tuhan, kehendak Tuhan. Ketika adik-adik minta untuk pergi ke suatu tempat, tapi kok nggak dikabul-kabulkan ya? Nah, adik-adik kita ajak untuk terus berdoa, tanya sama Tuhan, kenapa aku belum boleh ke sana? Oh, mungkin suatu saat jawabannya karena waktu itu adik-adik masih sibuk belajar. Mungkin ke sana baru boleh ketika liburan gitu. Jadi, tujuan dari tekun berdoa adalah kita selalu mencari kehendak Tuhan, bukan supaya tujuannya bukan supaya permintaan kita dikabulkan. Dan something happens itu bisa jadi jawabannya iya boleh, atau jangan-jangan jawabannya memang tidak, nggak boleh gitu. Jadi poin pentingnya adalah berdoa dengan tekun supaya anak-anak terus mencari kehendak Tuhan. Begitu. Nah, ini ayat emasnya, boleh jadi ayat hafalan juga, Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, ini boleh. Karena kita ada di kelas besar, adik-adik pasti sudah mampu untuk menghafalkan yang cukup panjang. Jadi boleh diajak kalau kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk menghafalkan ayat ini. Begitu. Nah, untuk aktivitas penutupnya, kakak-kakak, inilah syukurku. Apa itu kita mau ajak adik-adik untuk bersyukur atas seluruh pemberian Allah dalam hidupnya dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Jadi boleh dirancang mau kasih apa, mungkin beras gitu ya, atau sembako kepada keluarga yang membutuhkan, atau adik-adik mau membagikan pakaiannya yang masih layak ke panti asuhan atau ke siapapun yang dirasa membutuhkan, itu sangat boleh. Jadi kita ajak adik-adik untuk mengingat apa yang mereka punya yang bisa mereka bagikan gitu ya kepada sesama sebagai rasa syukur mereka karena Tuhan sudah memberi begitu banyak di dalam kehidupannya. Sekian kakak-kakak untuk aktivitas penutupnya. Untuk persiapannya cukup sekian. Kakak-kakak selamat mempersiapkan, selamat bergumul juga dan merefleksikan siapakah Tuhan yang memberi itu ya, supaya nanti kita juga mengajarkan kepada adik-adik dan kita sendiri pun sudah menghidupinya atau kita sudah merefleksikannya dan merenungkannya. Selamat mempersiapkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristi yang sudah bersedia menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Kak Kristi terima kasih ya, teruslah bersemangat, terus menolong kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada, yang pasti sangat ditolong untuk usulan metode pengajaran bagi anak-anak di setiap kelas. Dan kami sudah merampungkan kakak-kakak dari mulai bahan Alkitab ke Pendeta Hendra, dan kakak-kakak dapat menyimak nih tayangan Ngulik Alkitab untuk mendapatkan penjelasan lebih detail ya, lebih dalam berkaitan dengan bacaan kita. Dan lalu kemudian bisa menyimak tayangan Geku-Giku. Kakak-kakak juga akan ditolong untuk bisa makin menambah, melengkapi, dapat inspirasi lebih banyak untuk aktivitas bagian anak sekolah minggu. Kita berjumpa di episode yang akan datang dengan bacaan dan tema persiapan lainnya. Sampai doa ya. Apalagi rolling dulu. Kita doa dan udah belum berdoa ya? Belum. Ya. Ulang aja ya. Ya. Closing. Rolling. Action.
Baiklah kakak-kakak, kami sudah merampungkan dari mulai bahan persiapan Alkitab disampaikan ke Pendeta Hendra. Kakak-kakak bisa menyimak tayangan Ngulik Alkitab sehingga mendapatkan penjelasan lebih dalam nih tentang bacaan kita. Lalu kemudian bisa menyimak aktivitas Giku-Giku, kakak-kakak bisa mendapatkan kelengkapan yang lebih banyak untuk aktivitas bagian anak sekolah minggu. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang juga sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di setiap kelas. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau tetap memberikan kepada kami semangat sehingga kami terus-menerus boleh setia menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Kau berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu, berikan kepada kakak-kakak kekompakan sebagai satu tim. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.